anak ibu umur 5 tahun terkena penyakit bronkitis ya Bu. Dan selama terkena penyakit itu anak ibu berobat jalan ya Bu selama 6 bulan. Nah, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan bagaimana cara mencegah bronkitis pada anak ibu. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan ya Bu mengenai penyakit bronkitis. Nah, tujuannya ini agar ibu memahami dan mengetahui tentang penyakit bronkitis lebih luas ya Bu. Kira-kira waktunya 30 menit ya Bu, kurang lebih. Atau Bu ya? Setia Neng. Bu, kalau gitu kita mulai ya Bu. Oke. Nah, di sini kan ada cara mencegah bronkitis ya Bu. Saya jelaskan dulu ya Bu pengertiannya. Apa itu penyakit bronkitis? Bronkitis ini adalah suatu infeksi saluran pernapasan yang menyebabkan inflamasi yang mengenai trakea, bronkus, utama dan menengah yang bermanifestasi sebagai batuk dan biasanya akan membaik tanpa terapi dalam 2 minggu. Bronkitis ini karena bakteri biasanya dikaitkan dengan Mycoplasma pneumonia, Bordetella pertussis, Corynebacterium diphtheriae menurut Raharjo 2012. Nah, bronkitis ini dibagi jadi 2 Ibu, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Bronkitis akut ini terjadi lebih singkat, yaitu infeksi saluran pernapasan akut bawah ditandai dengan awitan gejala yang mendadak dan berlangsung lebih singkat. Pada bronkitis jenis ini inflamasi peradangan bronkus biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Dari kondisinya diperparah oleh pemaran terhadap iritan seperti asap rokok, udara kotor, debu, asap kimiawi dan lain-lain. Lalu yang bronkitis kronis ini ditandai dengan gejala yang berlangsung lama 3 bulan dalam setahun selama 2 tahun berturut-turut. Pada bronkitis kronik ini peradangan bronkus tetap berlanjut selama beberapa waktu dan terjadi obstruksi atau hambatan pada aliran udara yang normal di dalam bronkus. Nah, ini ada anatominya ya Bu. Yang pertama ada hidung, paring, laring, trakea, lalu ke bronkus dan paru-paru ya Bu. Nah, hidung ini merupakan saluran udara yang pertama yang mempunyai 2 lubang dipisahkan oleh sekret septum. Di dalamnya terdapat bulu-bulu untuk menyaring udara, debu, dan kotoran. Selain itu terdapat juga concha nasalis inferior, concha nasalis posterior, dan concha nasalis media yang berfungsi untuk menghangatkan udara. Lalu di paring ini merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Terdapat di bawah dasar pernapasan, di belakang rongga hidung dan mulut, sebelah depan ruas tulang. Di bawah selaput lendir terdapat jaringan ikat, juga di beberapa tempat terdapat folikel getah bening. Lalu yang ketiga tadi ada laring ya Bu. Ini laring ya Bu. Laring ini merupakan saluran udara dan bertindak sebelum sebagai pembentuk terletak di depan bagian paring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Laring dilapisi oleh selaput lendir kecuali pita suara dan bagian epiglotis yang dilapisi oleh sel epitelium berlapis. Lalu yang keempat ada trakea. Trakea ini merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16 sampai 20 cincin yang terdiri dari tulang rawan yang terbentuk seperti tapal kuda yang berfungsi untuk mempertahankan jalan napas agar tetap terbuka. Sebelah dalam diliputi oleh selaput lendir yang berbulu getar yang disebut sel darah bersila yang berfungsi untuk mengeluarkan benda asing yang masuk bersama-sama dengan udara pernapasan. Lalu yang kelima ada bronkus.
Bronkus ini lanjutan dari trakea. Ada 2 buah yang terdapat pada ketinggian vertebrat thoracalis 6 dan 5. Mempunyai 4 dan 5. Mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Bronkus kanan lebih besar dan lebih pendek daripada bronkus kiri. Terdiri dari 6 sampai 8 cincin dan mempunyai 3 cabang bronkus. Kiri terdiri dari 9 sampai 12 cincin dan mempunyai 2 cabang. Cabang bronkus yang lebih kecil dinamakan bronchiolus. Di sini terdapat cincin dan gelembung paru yang disebut alveoli. Lalu yang terakhir ada paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung-gelembung. Disinilah tempat terjadinya pertukaran gas. O2 masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah. Lalu ada penyebabnya. Penyebabnya itu ada 4 ya Bu, dari virus, zat iritan asam lambung, anak usia di atas 5 tahun dan batuk. Nah, virus ini seperti rhinovirus, virus influenza, virus parainfluenza, adenovirus, virus rubella, dan paramyxovirus yang menyebabkan dapat terjadi melalui bronkitis ini oleh virus seperti rhinovirus, RSV, virus influenza, virus parainfluenza, adenovirus, virus rubella, dan paramyxovirus. Lalu zat iritan asam lambung ini seperti dapat terjadi melalui zat iritan asam lambung seperti asam lambung atau polusi lingkungan dan dapat ditemukan setelah perjalanan yang berat. Lalu yang ketiga, anak usia di atas 5 tahun ini bisa menjadi penyebab dari bronkitis, yaitu biasa terjadi pada anak yang tidak diimunisasi ya Bu, dan dihubungkan dengan kejadian tracheobronkitis yang selama stadium Gatara pertussis gejala-gejala infeksi respiratori lebih dominan. Lalu gejala khasnya itu seperti batuk kuat berturut-turut dalam satu ekspirasi yang diikuti dengan usaha keras dan mendadak untuk ekspirasi sehingga menimbulkan wop. Batuk biasanya menghasilkan mukus yang kental dan lengket. Lalu di sini ada patofisiologinya ya Bu. Dari pertama, invasi virus respiratory syncytial, adenovirus, parainfluenza, dan rhinovirus, alergen, emosi atau stres, obat-obatan, infeksi, asap rokok bisa menyebabkan saluran napas dalam. Lalu gangguan pembersihan di paru-paru. Lalu radang bronkial menyebabkan radang atau inflasi pada bronkus dan menjadi hipertermi. Ini demam ya Bu. Lalu radang inflamasi pada bronkus ini bisa menyebabkan akumulasi mukus, timbul reaksi balik, lalu pengeluaran energi berlebihan seperti aktivitas yang berlebihan, lalu kelelahan, dan menyebabkan intoleransi aktivitas. Lalu kelelahan juga bisa menyebabkan anoreksia. Anoreksia ini mual muntah, lalu terjadi ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Lalu radang inflamasi pada bronkus ini juga bisa menyebabkan produksi mukus, edema, atau pembekakan pada mukosa, atau sekret ini yaitu lendir ya Bu, dari batuk. Bisa menyebabkan ketidakefektifan bersihan jalan napas. Lalu yang ketiga, dari radang inflamasi pada bronkus ini bisa menyebabkan kontriksi berlebihan, hiperventilasi paru, atelektasis, lalu hipotemia, lalu menyebabkan kompensasi frekuensi napas naik,
lalu bisa menyebabkan ketidakefektifan pola napas. Lalu ini tanda gejalanya itu ada tanda gejala dari bronkitis akut dan bronkitis kronik. Bronkitis akut ini seperti batuk, terus pernapasannya terdengar ronki, suara yang berat dan kasar, pernapasan juga ada wheezing, menghilang dalam 10 hari sampai 14 hari, lalu demam dan produksi sputum, batuk yang ada dahaknya ya Bu. Lalu yang kronis ini batuk yang parah pada pagi hari dan pada kondisi lembab seperti dingin ya Bu. Lalu sering mengalami infeksi saluran napas seperti misalnya pilek atau dibarengi dengan batuk atau sesak napas. Lalu gejala bronkitis akut lebih dari 2-3 minggu, demam tinggi, sesak napas juga saluran tersumbat, produksi dahak bertambah banyak berwarna kuning atau hijau. Lalu ini pencegahannya ada 3 ya Bu, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer ini membatasi aktivitas atau kegiatan yang memerlukan tenaga yang banyak. Jadi aktivitasnya dibatasi ya Bu, anaknya jangan terlalu capek. Lalu tidak tidur di kamar yang ber-AC atau menggunakan baju hangat kalau bisa hingga sampai leher. Lalu hindari makanan yang merangsang batuk seperti gorengan, minuman dingin, es, susu, dan lain-lain. Jangan memandikan anak terlalu pagi atau sore dan memandikan anak dengan air hangat. Lalu jaga kebersihan makanan dan biasakan cuci tangan sebelum makan. Lalu menciptakan lingkungan udara yang bebas polusi. Nah, pencegahan sekunder ini biasanya itu dapat dari medis ya Bu, seperti diagnosis dari bronkitis dapat ditegakkan bila pada pasien mempunyai gejala batuk yang timbul tiba-tiba dengan tanpa anamnesa, pasien mempunyai gejala batuk yang timbul dengan atau tanpa sputum, dan tanpa adanya bukti pasien menderita pneumonia. Lalu pencegahan tersier ini dibagi jadi 2 ya Bu, terapi farmakologi dan terapi non farmakologi. Terapi farmakologi itu seperti obat-obat yang berjenis bronchodilatori, mempunyai aksi merelaksasikan otot-otot pada saluran pernapasan. Ada 3 jenis bronchodilator, yaitu simpatomimetika, metilsantin, dan antikolinergik. Lalu yang non farmakologi ini di rumah ya Bu, pasien harus berhenti merokok. Jika merokok, kalau timbul kesulitan dalam pernapasan atau dadanya bagian tengah sangat sesak, biarlah dia menghirup uap air 3 kali sehari. Lalu taruhlah kompres uap di atas dada pasien 2 kali sehari, dan taruhlah kompres lembab di atas dada sepanjang malam sambil menjaga tubuhnya jangan sampai kedinginan. Lalu rehabilitas paru-paru secara konferensi dengan olahraga dan latihan pernapasan sesuai yang diajarkan tenaga medis. Lalu istirahat yang cukup ya Bu. Sebelumnya ini ada yang ditanyakan Bu? Enggak, Neng. Jika tidak, saya yang akan bertanya ya Bu. Lalu Ibu, saya mau tanya, apa itu bronkitis Bu? Infeksi dalam pernapasan. Ya, infeksi saluran pernapasan ya Bu. Anatomi dan fisiologi bronkitis itu adalah apa aja Bu? Hidung, Ya Bu. Lalu laring, ya. Selanjutnya ini apa Bu? trakea, Terus bronkus, dan paru-paru. ya Bu, benar ya Bu. Lalu penyebabnya ada berapa Bu? 4. Apa aja Bu? Virus, Ya Bu. iritasi asam lambung, Lalu anak usia di atas 5 tahun, terus batuk. ya benar ya Bu. Lalu Ibu, patofisiologinya ada apa aja Bu? Demam, Ya. mual, Ya Bu, dan terus apa lagi Bu yang Ibu tahu? sesak napas. Ya benar ya Bu. Tanda dan gejalanya apa aja Bu? Batuk, demam, Ya. terus pilek, terus
sesak Ya, napas. benar ya Bu. Bu, pencegahannya ada berapa Bu? 3. Pencegahan apa saja Bu? Pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier. Ya, saya pencegahannya Bu, benar ya Bu. Nah, sudah selesai ya Bu. Iya Neng. Apa ada yang mau ditanyakan Bu? Enggak Neng. Baik Bu. Saya sudah selesai ya Bu. Saya ulang ya Bu. Iya. Saya rangkum. Bronkitis adalah suatu infeksi saluran pernapasan yang menyebabkan inflamasi yang mengenai trakea, bronkus utama dan menengah yang bermanifestasi sebagai batuk dan biasanya akan membaik tanpa terapi dalam 2 minggu dibagi 2. Ya, bronkitis ini dibagi 2 yaitu akut dan kronis. Iya. Lalu yang akut ini gejalanya berlangsung singkat, yang kronis ini terus menerus ya Bu. Iya. Lalu anatominya itu dari hidung ke faring, lalu ke laring, trakea, bronkus sampai ke paru-paru. Lalu penyebabnya ini ada virus, zat iritan asam lambung, terus anak usia di atas 5 tahun yang belum diimunisasi ya Bu. Iya. Lalu ada batuk. Nah, patofisiologi ini bisa terjadi hipertermia yaitu demam, anoreksia, mual muntah, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan, intoleransi aktivitas, ketidakefektifan bersihan jalan napas, dan ketidakefektifan pola napas. Lalu tanda dan gejalanya itu seperti demam, batuk, pilek, dan sesak napas ya Bu. Iya Neng. Nah, cara mencegahnya itu ada 3, pencegahan primer, sekunder, dan tersier ya Bu. Iya. Nah, ini ada poster ya Bu. Ini semoga bermanfaat ya Bu. Jika Ibu lupa, Ibu bisa baca-baca lagi ya Bu. Iya Neng. Makasih Neng. Ya Bu. Baik Bu, sampai di sini ya Bu pertemuan kita ya Bu. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah menerima saya dengan baik ya Bu. Iya, Neng. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.